Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, yang akan menjadi topik bahasan untuk saat teduh kita, ialah berjudul Rohaniwan Kok Cacat Moral. Nah, firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini, dan kami memohon hikmat dan pengertian-Mu Bapa, mengurapi dan menuntun kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami dan memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di episode Mutiara hari ini ke-286, kita akan membahas mengenai topik rohaniwan kok cacat moral ya. Semuanya berangkat dari keresahan hati saya juga, karena di saat saya tag podcast ini, ada berita yang beredar di sosial media ya, mengenai salah satu pastor ya, salah satu pastor muda yang bisa dibilang dia adalah pastor dari salah satu gereja besar di Indonesia yang dikabarkan terjerat dengan kasus pelecehan seksual ya, dengan pengerja dan jemaat-jemaat di gereja itu di beberapa tahun yang lalu. Kasus ini kembali di blow up ya, kembali diangkat, karena menurut pengakuan para korban yang mengalami pelecehan seksual, mereka sampai hari ini kasus itu berusaha ditutup-tutupi dan tidak diselesaikan, sehingga itu menimbulkan kerugian bagi para korban tentunya. Ya, menurut pengakuan ada korban yang mendatangi ke gereja langsung untuk menemui pastor ini sambil menangis-nangis meminta pertanggungjawaban karena ada beberapa yang katanya hamil, saudara. Nah, bagaimana menurut pandangan saudara tentang hamba Tuhan yang seperti ini? Mari, saya tidak ingin mendengarkan jawaban yang berkata jangan menghakimi hamba Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menggunakan jawaban itu untuk membenarkan kesalahan seorang pastor atau seorang hamba Tuhan. Ingatlah bahwa kita hidup di negara hukum ya. Lebih-lebih di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, hukum itu memang mestinya ditegakkan dengan baik, saudara ya. Jadi tidak hanya berlaku bagi mereka yang maling sendal, maling ayam ya. Harusnya hukum ini juga berlaku bagi mereka yang punya jabatan-jabatan yang tinggi. Biar tagline atau slogan selama ini yang beredar itu tidak lagi terjadi. Saya berharap ya, bahwa hukum itu tumpulnya ke bawah, tapi
tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, saudara ya. Kita berharap semakin hari Indonesia akan menjadi semakin baik di dalam penegakan hukum, walaupun mungkin banyak yang pesimis. Tapi saya berdoa dengan peralihan generasi demi ke generasi, kita mulai punya rasa takut akan Tuhan, kita punya rasa malu untuk melakukan kesalahan, saudara ya. Dan itu dimulai dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekali lagi saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah saudara bagaimana saudara memandang dengan rohaniwan yang memiliki kelakuan yang seperti ini? Terlepas dari apakah kejadian itu sudah terbukti atau tidak ya. Saya pikir untuk seseorang itu berani spill, berani membuat sebuah pengakuan bahwa ia mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan, untuk ia berani menyatakannya saja, bagi seorang wanita untuk berani mengungkapkannya saja, itu sebuah bentuk keberanian. Sebuah bentuk keberanian yang patut diapresiasi dan tentunya itu punya dasar, punya alasan. Beberapa waktu yang kemarin saya pernah membahas ya, sekitar setahun yang lalu, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu, mengenai kasus pastor senior di kota kami yang melakukan pelecehan seksual dengan anak didiknya yang notabene anak-anak panti asuhan. Ya, dan akhirnya dibuktikan bersalah oleh pengadilan dan pendeta atau pastor ini dihukum. Cuma masalahnya di sini, dari pengalaman itu ada satu fakta yang saya dapatkan bahwa ternyata para pastor itu membackup pastornya yang salah. Orang-orang yang mengaku berhutang budi dengan pendeta senior ini karena merasa pendeta ini akan mengalami penghukuman, jadi mereka justru pasang badan terhadap korban dan saksi. Pasang badan dalam arti kata mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, yakni mengintimidasi korban dan saksi. Bahkan ada ancaman pembunuhan terhadap korban dan saksi. Bagi saya ini mengerikan sekali kalau ada rohaniwan yang sudah cacat moral seperti ini dan kemudian menggerakkan jemaatnya yang notabene orang-orang kaya atau orang berpengaruh untuk menyerang korban dan saksi. Bagi saya ini sudah sangat amat jahat dan saya pikir Tuhan itu sudah tidak ada dalam hidupmu. Saya berani bilang seperti itu. Saya berani bilang seperti itu. Saudara ada dalam momentum di mana Daud jatuh berzinah dengan Batseba. Dan akhirnya ia kemudian memiliki ide yang kedua, dan saya percaya itu berasal dari iblis. Jalan keluarnya ya, yakni membunuh Uria, supaya ia bisa mengambil Batseba menjadi istrinya. Itu adalah titik kejatuhan dari seorang hamba Tuhan yang paling parah, yang paling gawat. Dan saya pikir saat saya berbicara seperti ini, ya saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara dan menegur saudara melalui saya. Bukan saya berarti sombong ya. Semua hamba Tuhan itu adalah manusia biasa. Mau dia S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, mau dia adalah founding father sebuah gereja, mau dia adalah seorang pendeta senior, dia hanya manusia biasa, saudaraku. Dan setiap hamba Tuhan itu semakin diberkati secara material. Saya pikir istilah diberkati ini juga tidak tepat ya. Semakin kaya dia, semakin banyak uangnya, semakin mahal barang-barang yang ia kenakan, justru ia menempatkan dirinya dalam titik yang berbahaya. Apalagi ketika ia mendapatkan pengaruh yang besar dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah gereja. Ia akhirnya menggunakan pesonanya itu, karismanya itu untuk memikat jemaat dan pengerja-pengerja. Ini bukan sebuah rahasia lagi. Saya pun pernah berada di titik itu, saudara ya. Ketika saya seorang pembicara, pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan, dan begitu banyak orang yang terpesona dengan khotbah-khotbah saya bisa memikat orang lain untuk tujuan pribadi saya, untuk kesenangan saya. Kesombongan-kesombongan seperti inilah yang mulai memancing dosa itu masuk dalam hidup kita. Saudara tidak kebal dosa ketika saudara melayani, saudara mengenakan jubah pengurapan ilahi. Saudara tetaplah manusia biasa yang sebenarnya dagingmu itu tetap dihukum di dalam dosa yang setiap saat saudara bisa saja melakukannya. Saya pribadi menyadari hal itu. Sehingga saya menarik kesimpulan gini, hamba-hamba Tuhan
itu semuanya tetap rentan terhadap dosa, saudaraku. Beberapa kasus-kasus ditutup-tutupi ya. Tetapi kalau saudara searching di Google ya, ada beberapa pastor-pastor besar yang diberitakan pernah melakukan pelecehan seksual sama iparnya, ada yang melakukan hal-hal yang miring dengan sesama jenis, ada yang melakukan perselingkuhan dengan asisten atau sekretarisnya. Dan semuanya itu dilakukan oleh pastor-pastor dengan kaliber yang besar. Rohaniwan yang sudah dikenal. Itu artinya mereka tidak kebal dosa, saudaraku. Saya menarik kesimpulan ya. Kejatuhan orang itu ialah ketika ia tidak lagi berjalan di dalam istilahnya dia tidak mengukur bahwa kalau aku masuk zona ini, kelemahanku, aku bisa jatuh. Lebih baik saudara jangan sampai masuk ke sana. Kalau saudara punya kelemahan apapun itu, jangan sampai masuk ke zona itulah. Jauhi itu. Karena engkau tentu pernah punya recording dalam pikiranmu bahwa setiap kali kamu melakukan sesuatu ini, masuk zonanya ini, kamu pasti jatuh. Nah, kita diingatkan kalau kita punya hikmat ya, jangan pernah lalui itu. Jangan pernah lewati zona itu. Jangan pernah coba-coba untuk bermain-main ke situ. Apapun kelemahan saudara, ada kelemahan orang tuh yang kebanyakan ya cacat moralnya tuh ya soal perselingkuhan. Ya, kemudian cacat moralnya tuh ialah soal perzinahan. Cacat moralnya tuh adalah juga soal amarah. Ya. Contohnya perselingkuhan ya. Kalau misalnya saudara merasa melayani jemaat, katakanlah lawan jenis ya, melayani jemaat konseling. Kalau saudara tahu bahwa zona itu lemah, saudara, jangan saudara ambil. Lebih baik saudara serahkan kepada ya misalnya perempuan yang mengkonseling perempuan itu jauh lebih etis ya. Dan itu juga menghindarkan saudara untuk jatuh di dalam dosa perselingkuhan dan perzinahan. Ada beberapa kaidah-kaidah juga yang harus, atau rambu-rambu yang saudara harus ingat ya. Ketika saudara tahu bahwa aku ini rentan jatuh dalam perzinahan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan saudara chatting dengan wanita lain yang katakanlah bukan istrimu, walaupun awalnya ia cuma pengen curhat, ingat patronnya bahwa kalau saudara pernah melalui masa-masa itu, ketika ada curhat berawal dari curhat kemudian akhirnya saling jatuh cinta dan kemudian akhirnya melakukan perselingkuhan, saudara tentu tahu saudara bisa memotong di saat sebelum saudara saling curhat. Di situ saudara bisa memotong, oh ya ingat, ini zona berbahaya, nggak boleh saya masuki. Ya, demikian juga soal amarah. Ya, saudara kalau sudah tahu ada sesuatu, sudah ada mulai lampu kuningnya. Karena saya berhubung bukan seorang pemarah, saya tidak begitu paham ya zona amarah itu seperti apa, saudara ya. Tapi biasanya kalau saudara sudah mulai masuk ke zona itu akan ada lampu kuning. Peringatan bagi saudara, stop, lebih baik saudara jangan masuk zona itu. Nanti kamu akan jatuh di dalam dosa amarah. Dan kemarahan itu bisa kemudian menyebabkan perkelahian dan membuat saudara tidak menjadi orang yang bijak dalam hidup ini, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang yang jatuh, katakanlah yang dalam pembahasan ini ada seorang pastor muda ini yang kabarnya akhirnya dia mengundurkan diri dari sinodenya. Dan bagi saya pun video pengunduran dirinya itu, maaf ya, tidak berisi ada yang namanya keadilan terhadap korban-korbannya. Dengan kata lain begini, bagi saya fair aja. Kalau saya cacat moral, maka saya pribadi lebih baik untuk memilih mundur dari pelayanan. Dan kemudian setelah itu saya akan menyatakan bahwa saya akan siap untuk menghadapi pengadilan supaya saya dipertemukan dengan korban-korban dan semuanya itu diselesaikan secara hukum. Kalau itu memang tidak terbukti, maka nama kita akan dibersihkan. Tapi kalau itu terbukti, biarlah kita menanggung konsekuensi perbuatan kita sendiri. Bagi saya itu lebih fair, saudara ya. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, ingatlah saudara perlu memandang kepada Tuhan Allahmu.
Kalau engkau sudah cacat secara moral, lebih baik saudara mundur aja. Bagi saya lebih baik saya nggak usah jadi pendeta saja. Lebih baik saya mundur dari pelayanan. Ya. Dan saya fokus menjadi mungkin wirausahawan atau apa gitu ya. Ketika saya merasa saya sudah tidak layak lah, saya jadi apalah artinya jabatan di dunia ini, jabatan pelayanan, pastor mau penatua, diakon atau apapun. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak patut untuk menjadi orang yang memegang jabatan itu, ya nggak jadi masalah. Kalau jabatan itu pada akhirnya membuat saudara jatuh dalam dosa. Karena bagi saya gini, rohaniwan itu seseorang yang harusnya dipercaya secara rohani. Seorang pembina, seorang pembimbing yang tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahunya begini, seorang rohaniwan itu pasti punya kemampuan untuk menyangkal keinginan-keinginan dosanya jauh lebih baik daripada orang biasa yang bukan rohaniwan. Biasanya kita akan berpikir seperti ini. Nah, kalau orang-orang yang lagi lemah imannya, yang lagi menghadapi problem, masalah, lalu mereka meminta pertolongan kepada kita, lalu kita memanfaatkan posisi kita sebagai rohaniwan itu untuk menjadi predator, untuk melakukan pelecehan seksual, bagi saya itu sangat jahat sekali. Makanya perumpamaan kepada seorang penipu atau penyesat yang menyesatkan salah satu anak yang kecil ini, kata Yesus, lebih baik batu kilangan itu diikatkan di lehernya. Artinya ketika saudara punya pengertian menjadi seorang guru, tetapi kemudian saudara melakukan pelecehan seksual atau memperkosa, bagi saya di dalam pandangan mata Tuhan, saudara ini adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu takutnya Tuhan sendiri yang turun untuk menghukum saudara. Dan kalau saudara tidak bertobat, sama seperti Daud bertobat, maka saya pikir saudara akan dicabut oleh Tuhan sama seperti yang mencabut Saul. Sama seperti yang meninggalkan Saul. Siapa sih saudara? Apakah saudara adalah Raja Daud? Apakah saudara lebih besar daripada Raja Daud? Raja Daud, raja terbesar bagi bangsa Israel. Siapa saudara? Ketika saudara ditegur, saudara tidak bertobat, saudara malah membela diri saudara, saudara tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik, maka saya pikir siap-siaplah, saudara akan dipotong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya nih ya, saya dalam posisi yang terhukum ya, karena saya melakukan perzinahan atau percabulan atau melakukan yang sejahat itu, yaitu pemerkosaan dan melecehkan, maka saya lebih baik datang kepada Tuhan memohon ampun, dan saya akan juga berbicara kepada korban-korban bahwa saya akan bertanggung jawab, saya akan menghadapi pengadilan, dan apapun hasilnya saya akan menerima konsekuensinya semua itu. Artinya ia merendahkan diri dan berserah. Justru orang yang seperti ini yang akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan tolong. Tetapi tetap konsekuensi itu memang harus dilalui. Di negara hukum Republik Indonesia ya saudara harus bertanggung jawab lah dengan perbuatan-perbuatanmu saudara ya. Kalaupun orang mencela nama Yesus oleh karena perbuatanmu, ya gak apa-apa, yang penting kau bertobat lah. Tidak ada yang benar di dunia ini. Yang penting saudara mau bertobat, meninggalkan cara hidupmu yang lama. Seperti pembacaan firman Tuhan tadi. Jangan biarkan saudara menyerahkan diri saudara kepada hawa nafsu yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kasus ini, saya yakin banyak sekali orang-orang yang dikecewakan oleh figur pastor yang saya bilang predator berbulu domba ini ya. Saya yakin banyak orang-orang yang mengalami pelecehan tetapi tidak berani speak up, tidak berani menyuarakan ya, karena mereka merasa malu. Mereka takut ketika mereka menyuarakan mereka akan dibully, mereka akan jadi bahan omongan. Makanya kalau seandainya memang ada orang-orang yang menyatakan bahwa aku mengalami pelecehan seksual oleh dia, aku diperkosa oleh dia, mari saudaraku, lebih baik langsung tegas saja, bawa ke pengadilan. Ya, mana yang benar akan dibuktikan di sana. Nah, saya berharap jangan ada lagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang pasang badan buat pendetanya yang mengalami kasus seperti ini. Saudara berpihak juga kepada netral, kedua sisi, baik pelaku maupun korban. Semuanya itu masih dalam praduga tak bersalah semua, saudara ya. Sampai pada akhirnya pengadilan yang memutuskannya. Kita berharap pengadilan itu memutuskan dengan adil. Ada keberpihakan dengan korban, dan biasanya korban-korban itu akan didampingi oleh
Apa istilahnya itu ya, yang mendukung hak asasi manusia ya, yang punya keberpihakan terhadap apakah itu LSM atau apapun itu, yang perlindungan perempuan ya, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya percaya banyak orang-orang yang akan mendukung mereka di pengadilan supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan, belajarlah punya mental ini. Punya mental bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gak apa-apa hancur di tangan Tuhan, dan Tuhan memulihkan engkau dalam kasih sayangnya, daripada engkau mulai membela dirimu, mulai bermain kucing-kucingan dengan Tuhan, atau engkau tidak menyatakan dirimu bersalah dan engkau melarikan diri terus dari hukum, berkelat-kelit mengandalkan orang-orang kuat jemaatmu. Tunggu saja waktunya. Sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga, saudara ya. Saya percaya sepandai-pandainya hamba-hamba Tuhan itu berkelit, nanti kalau ketemu dengan Tuhan sendiri yang menghukum engkau akan tahu rasanya, saudara ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami masalah seperti ini, atau seandainya di gerejamu ada masalah seperti ini, dan kau mengalami ketidakadilan seperti ini, ya jangan ragu-ragu untuk datang dan laporkan itu ke pihak berwajib, atau mintalah ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak seperti itu. Minta dukungan hukum supaya saudara mendapatkan keadilan ya. Saya berharap jangan banyak di antara saudara jadi dibodohin oleh oknum-oknum pastor ini ya. Pastor sekali lagi hanyalah manusia biasa, dan sebab itu saya berdoa berharap kepada semua pendeta-pendeta, mari terapkanlah protokol, aturan-aturan yang ketat. Jangan biarkan saudara melewati zona kelemahanmu supaya engkau jangan jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, kami ini manusia yang biasa, kami sudah meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia yang baru. Tuhan, tolong kami agar kami tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh berkata tidak kepada setiap godaan dan keinginan-keinginan daging kami yang berseru-seru untuk kami memuaskan diri kami seperti di masa yang lalu. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah dikuduskan oleh darah-Mu. Biarlah setiap hati dan pikiran kami diperintah atau dipimpin oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal, Tuhan. Agar kami hidup di dalam kasih, dalam kebenaran yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.